Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sepakat dan bermufakat untuk tetap menjalani pola hidup sehat sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan. Yang kedua, dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat! Banyak pasien gagal ginjal yang salah fokus. Termasuk saya, ya. Pasien-pasien lama yang merasa sudah lemah tulang-tulangnya, merasa nyeri-nyeri, berjalan nyeri susah, berdiri susah, menyangka seluruhnya itu adalah akibat gangguan fosfor dan kalsium, kekacauan metabolisme kalsium dan fosfor. Ya, memang itu tidak salah ya sahabatku. Masalah fosfor dan kalsium ini menjadi masalah yang juga serius, pokok, utama ya bagi pasien gagal ginjal. Itu sebabnya sejak awal pasien gagal ginjal harus mengatasi masalah kalsium dan fosfor ini dengan binder. Ya, saya sudah mengunggah berkali-kali mengenai binder fosfat. Nah, tetapi tidak seluruh masalah sulit berjalan, nyeri, susah berdiri, jalan miring-miring, seperti penguin, harus naik kursi roda, itu tidak seluruhnya akibat fosfor dan kalsium. Bukan seluruhnya masalah osteoporosis. Bukan seluruhnya masalah pengeroposan tulang. Melainkan yang ini setelah saya sadari ya, yang lebih dominan adalah masalah penurunan massa otot. Kehilangan massa otot atau disebut sarkopenia. Jadi banyak pasien gagal ginjal yang akhirnya tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri, karena masalah otot bukan masalah tulang. Nah, saya mengalami masalah ini sejak utamanya 2 tahun atau ya sekitar 2 tahun yang lalu ketika jantung koroner saya mulai bermasalah, mulai sering serangan. Tidak bisa beraktivitas banyak. Kalau beraktivitas banyak, jalan jauh, sakit. Saya mulai mengurangi aktivitas fisik. Mengurangi aktivitas jalan. Ya tetap berolahraga, tetapi sangat terbatas. Tidak maksimal. Ya, karena takut jantung angina, ya, serangan ringan. Nah, sejak itu pelan-pelan rasanya saya makin sulit berjalan, sulit berdiri, lemah. Lalu, ya, pada awalnya masih menduga ini karena kalsium dan fosfor. Saya berusaha mencari solusi, ya, dengan meningkatkan asupan kalsium, minum vitamin D3 aktif. Ya, tapi masalah tidak makin membaik, justru makin lama makin tidak bisa jalan. Sampai akhirnya 2 bulan yang lalu waktu serangan jantung saya masuk rumah sakit, saya akhirnya cuma bisa jalan 1 atau 2 meter, lalu meningkat 3 meter. Dan akhirnya saya mulai, bukan pasrah ya, mulai menganggap diri saya sudah tamat, sudah selesai. Sudah harus menerima takdir bahwa tulang sudah lemah.
sudah mulai mencari alternatif menggunakan kursi roda. Tapi justru pada saat itu akhirnya saya menemukan solusi, menemukan akar masalah. Saya periksa kaki-kaki saya, ya. Dulu saya pernah ke Cina ya untuk berobat karena saya terancam lumpuh. Diperiksa bagian-bagian otot kaki ya, otot betis yang dekat tulang kering, lalu paha. Dari situ saya nyontek, memeriksa sendiri ya, otot-otot kaki. Mulai lemot. Jadi kaki saya ini lebih dominan daging dan tulang dan kulit. Ya. Ototnya hampir tidak, bukan tidak ada, tapi betul-betul lemah. Nah, sejak itu 2 bulan yang lalu saya mulai memperbaiki fokus saya untuk meningkatkan kekuatan kaki. Nah, dari situ sekarang sahabatku, saya sudah bisa goes cukup jauh, sudah bisa jalan cukup jauh. Otot kaki nampaknya mulai terlatih lagi. Asupannya juga saya perbaiki. Teman-teman, banyak teman-teman seangkatan saya, bahkan adik saya yang sudah memilih pakai kursi roda. Setelah pakai kursi roda, umumnya memilih untuk males latihan jalan. Itu menyebabkan sarkopenia menjadi lebih serius dan terancam kelumpuhan beneran. Jadi sahabat-sahabatku, jangan putus asa. Jika terjadi masalah dengan tulang, dengan kekuatan tubuh kita, cepat-cepat cari solusi. Belajar terus-menerus, jangan putus asa. Teman-teman yang sudah berada di atas kursi roda tetapi sesungguhnya tulangnya masih baik, belum ada gangguan atau patah tulang, latihanlah, perbaiki otot kaki. Sebab dalam 2 bulan saja kita tidak jalan, 2 bulan saja kita malas berdiri berjalan, otot kita mengecil. Kita kehilangan otot, sarkopenia. Jadi tetaplah latihan, supaya ya meskipun tidak pulih 100%, tetapi kita masih bisa berdiri, masih bisa melangkah, meningkatkan kebugaran dengan olahraga ringan. Sahabatku, mulai memperhatikan kesehatan otot kita. Mulai menghindari sarkopenia. Teman-teman yang sudah lama, seangkatan saya yang jalannya sudah mulai seperti penguin, gak apa-apa jalan seperti penguin, yang penting pertahankan tetap seperti itu. Jangan buru-buru lumpuh. Saya terus berusaha memperbaiki, meskipun tidak pulih 100%, meskipun masih seperti penguin, masih miring sini, miring sana, tapi tetap berjalan, berusaha berjalan. Selain berjalan, olahraga, apa yang saya lakukan untuk melatih ketahanan otot supaya tetap bugar? Tidak buru-buru sarkopenia, tidak buru-buru lumpuh, tidak buru-buru menggunakan kursi roda. Ini sahabatku. Yang pertama, perbaiki pola makan. Kecukupan gizi itu utama, ya. Apa saja yang baik kita konsumsi untuk memperbaiki kualitas otot kita. Nomor 1 itu telur, sahabatku, ingat. Nomor 1 telur, bahan protein yang murah. Yang sekilo sekarang berapa? Sekitar 20 sampai 25 ribu. Ya, ini bahan murah tetapi mujarab. Silahkan konsumsi telur dengan bijak. Ya, sebab telur ini meskipun
kaya protein, kaya vitamin B, ya, vitamin B kompleks, tetapi juga kolesterol. Ya, ini harus dipertimbangkan. Tapi untuk menjaga kualitas otot kita, perbaikan otot kita, telur itu terbaik. Kenapa telur dianggap baik? Karena ya kaya protein, kaya lemak, kaya vitamin B kompleks, dan telur ini satu-satunya yang memiliki kandungan asam amino paling lengkap. Asam amino paling lengkap. Salah satunya disebut leusin. Leusin ini asam amino yang bermanfaat dalam pembentukan otot. Jadi jangan tinggalkan telur, ya. Silakan mengkonsumsi telur dengan bijak. Yang kedua, ayam, khususnya dada ayam. Kita sering mendengar para binaragawan pembentuk otot itu makannya dada ayam. Dada ayam ini juga baik untuk pembentukan otot, kualitas otot. Jadi, ya ini termasuk masih murah ya sahabatku. Telur ayam ini penting untuk konsumsi kita, pasien gagal ginjal, yang harus terus-menerus mempertahankan massa otot. Supaya nggak buru-buru letoy, ya, nggak buru-buru seperti penguin. Ini ya, nomor 1 telur, nomor 2 dada ayam. Nomor 3 daging merah, daging sapi. Usahakan yang rendah lemak, ya. Daging sapi ini juga kaya protein, asam amino, kaya vitamin, ya, vitamin B kompleks juga. Lalu juga mengandung kreatin yang dapat membantu kesehatan otot. Tapi jangan kaget ya, kalau kebanyakan makan daging, kreatinin kita juga ikut naik. Itu sebabnya tetap makan secara bijak. Yang penting jangan kekurangan, tapi jangan kelebihan. Lalu sebenarnya produk susu, produk turunan susu seperti yogurt, kedelai, kacang-kacangan itu juga produk yang baik untuk pembentukan massa otot. Tetapi sahabatku, karena kita penderita gagal ginjal sebaiknya hindari. Kita makan sumber-sumber yang aman buat pasien gagal ginjal. Jadi antara lain sumber proteinnya 3 ya. Telur, ayam, dada ayam, dan daging merah. Oh ya, ikan yang mengandung lemak itu juga baik ya. Antara lain salmon, ikan tenggiri, itu juga baik untuk sumber protein, sumber pembentukan otot kita. Jadi ada 4 ya. Telur, dada ayam, daging merah, dan ikan yang mengandung lemak. Itu dari sisi makanan. Apalagi yang harus kita lakukan? Yang tidak kalah penting adalah olahraga kaki, ya, menguatkan otot-otot kaki, otot tumit, otot paha, ini yang utama ya, otot-otot utama. Saya melakukan olahraga ringan. Ya maklum, karena masih ada pembengkakan jantung, tidak bisa olahraga terlalu berat. Olahraga ringan, yang penting jalan kaki, itu nomor 1. Lalu saya juga melakukan, ya setelah itu melatih otot tumit dan jari-jari kaki, itu dengan jinjit ya, jinjit ke atas, turun, ke atas, turun. Ini baik untuk melatih otot tumit. Selain itu, ya melatih otot paha, ya,
bersandar di tembok, lalu naik, turun, semampunya saja. Jangan memaksa karena bagi teman-teman yang sudah lama, tulang-tulangnya juga sudah mulai rapuh ya, jadi hati-hati. Selain itu, ya jalan dengan kaki diangkat lebih tinggi, merentangkan kaki. Yang penting selalu ada stretching pada otot-otot kaki kita. Gak usah lama-lama, 30 menit sehari cukup. Ya, sahabatku, jangan putus asa, jangan mudah menyerah, jangan mudah terkapar duduk di kursi roda dan merasa nggak mampu lagi berjalan. Hindari, ya, tetap semangat. Katakan pada diri kita, saya tidak mau lumpuh, saya tidak mau tergantung kursi roda, saya tetap mau berjalan sampai selamanya. Tetap semangat, HD Smart.